Hai minasan, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, saya harap semuanya diberi kesehatan ya. Di situasi hari ini semoga cepat membaik keadaannya teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Amin. 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 Oke. Nah, hari ini kita mau pelajari pelajaran 10 atau bab 10. Nah, bahasa Jepang Daijuka. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bab 9, sekarang kita ke bab 10 ya. Yang pastinya teman-teman pasti dong sudah hafal bab 10 kosakatanya atau kotoba bab 10 ya. Jadi nanti kalau sudah hafal kita enak belajarnya ya enggak. Jadi kalau ada pola seperti ini nanti tinggal dikasih kosakata apa seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Ya, benkyou suru mae ni o inori shimashou. Hajimemasu. Owarimasu. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 10 ya. Daijuka no bunbo desu ne. Pola yang pertama di sini ada aga arimas atau imas. Artinya ada a. Nah, di mana a di sini adalah kata benda ya, bisa kata benda mati maupun kata benda hidup. Nah, jika nanti kata benda mati maka akan diikuti kata kerja arimas. Sebaliknya jika kata benda hidup maka diikuti dengan kata kerja imas. Aga arimas atau aga imas. Ada a. Re ya, contohnya di sini tomodachi ga imas ya. Tomodachi ga imas. Ada teman ya. Kemudian contoh yang kedua, reizouko ga arimasu. Ada lemari es atau kulkas. Nah, di sini perbedaannya pola yang pertama di sini kayaknya imas ya, karena kata bendanya di sini adalah tomodachi ya, teman. Kemudian di sini arimas. Di sini kata bendanya reizouko, lemari es ya, kata benda mati. Oke. Dan nanti teman-teman bisa bikin contoh yang lainnya, bisa positif, negatif maupun bentuk lampaunya. Nah, di sini ada juga contoh kalimat tanya. Denchi ga arimasu ka? Apakah ada baterai? Hai, arimasu. Jika kita menjawab iya berarti hai arimasu, ya ada. Sebaliknya jika kita menjawab tidak ada, iye arimasen, tidak ada. Oke, pola yang pertama sangat simpel sekali ya. Aga arimas atau imas. Nah, teman-teman nanti bisa bikin contoh kalimat yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke pola yang berikutnya, adalah pola yang kedua. Di sini ada ani bega arimas atau imas. Di A ada B. Ya. Di sini ada partikel ni. Nah, ni-nya ini berarti di ya. Untuk menunjukkan sebuah kata benda tempat ya. Perlu diingat A-nya di sini berarti kata benda tempat. Di A ya kan? Di A. Kemudian B itu adalah kata bendanya. Kata bendanya bisa kata benda hidup maupun kata benda mati. Nah, kemudian partikel ga ya untuk menunjukkan sebuah objek, dan kata kerja arimas atau imas ya. Ani bega arimas atau imas. Di A ada B. Re, contohnya di sini jimusho ni sensei ga imasu. Di kantor ada guru. Nah, ini adalah kata benda tempatnya adalah jimusho atau kantor ya. Nah, makanya partikelnya menggunakan ni. Kemudian contoh yang kedua, heya ni bedo ga arimasu ga chisai desu.
di kamar ada bed. Bed itu ya tempat tidur ya, tetapi kecil. Nah, ini saya coba kasih contoh untuk mix pola-pola sebelumnya ya, dari pola bab 7. Nah, oh ya, kalau ada pertanyaan kenapa ni di sini artinya di, ya kan? Padahal pola di bab sebelumnya di itu yang menunjukkan kata tempat itu partikelnya d. Nah, perbedaannya kalau kita hanya menunjukkan sebuah keberadaan sebuah benda ya di suatu tempat, itu kita pakainya ni. Berbeda dengan d, partikel d. Di situ kita menunjukkan atau menjelaskan sebuah aktivitas, kita melakukan apa di suatu tempat. Nah, di suatu tempatnya itu nanti akan memakai partikel d. Ya, perbedaannya seperti itu. Oke ya, guys. Tadi itu di sini kan tadi kan tulisannya d ya. Ya, itu tadi salah karena di sini bukan menunjukkan aktivitas ya, tetapi di sini hanya menunjukkan sebuah keberadaan suatu benda ya. Kita baca sekali lagi. Shokudo ni senmenjo ga arimasu ka? Di dapur apakah ada tempat mencuci tangan ya. Jadi senmenjo di sini adalah tempat cuci tangan ya, atau wastafel. Nah, kemudian bisa dijawab hai arimasu. Ya, ada. Atau sebaliknya iye arimaseng. Oke. Berikutnya di sini ada pola tambahan ya. Di sini ada nani nani ya nani nani nadoga arimas atau imas. Artinya adalah ada nani nani dan nani nani dan lain-lain ya. Nah, di sini fungsinya untuk menjawab kalimat tanya. Jika ada pertanyaan seperti ini, kabang ni nani ga arimasu ka? Di tas ada apa? Nah, kalau kita mau menyebutkan semuanya kan pasti kan kerepotan ya enggak? Nah, makanya di sini kita hanya ambil perwakilan sebuah benda atau dua buah benda ya, bukan sebuah benda, maaf. Kabang ni hong ya boru pen nadoga arimasu. Di tas ada pulpen, buku dan lain-lain. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Di dalam sebuah tas itu kan kita ada banyak benda, misalkan ada banyak barang. Ya, ada buku catatan, ada notes, ada pulpen, ada pensil, ada penghapus dan lain-lain. Nah, itu kan kita mau menyebutkan semuanya kan agak kerepotan, ya kan? Makanya dengan pola ini ya di sini ya, nani nani ya, nani nani nadoga arimas atau imas. Di sini kita hanya menyebutkan dua. Ya, minimal dua kita sebutkan untuk perwakilan. Ya, di sini contohnya kan tadi di tas ada pulpen, ada buku dan lain-lain. Perbedaannya dengan partikel to. Partikel to artinya adalah dan. Ya kan? Kita menyebutkan dan. Jika kita menggunakan partikel to, maka kita harus menyebutkan keseluruhan benda yang ada di dalam tas. Tetapi untuk partikel ya di sini kita hanya mewakilkan dua buah benda atau lebih ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk pola yang kedua di sini teman-teman bisa buat contoh kalimatnya sendiri, bisa positif negatif, bisa lampau, ataupun juga bisa bertanya. Oke, kemudian kita lanjut untuk pola yang ketiga di sini. Awa beni arimas atau imas. Ada A di B. Nah, kok hampir mirip seperti yang tadi ya, Sensei. Nah, kembali kita ke pola yang pertama. Oh, yang kedua, maaf. Yang kedua, pola yang kedua di sini di A ada B. Sementara pola yang ketiga ada A ada di B ya. Nah, di sini kelihatan enggak? Oke ya. Di A ada B, A ada di B. Nah, sebenarnya ini hanya kebalikannya saja.
maknanya sama, cuman pakai pola yang berbeda. Nah, awa beni arimas atau imas. A ada di B. Re contohnya. Nah, sensei wa jimusho ni imas. Guru ada di kantor ya. Guru ada di kantor. Nah, perbedaannya dengan pola yang kedua tadi adalah nah, jimusho ni sensei ga imas. Di kantor ada sensei, ya kan? Di kantor ada sensei. Sensei ada di kantor, sama saja kan, tetapi menggunakan pola yang berbeda, ya kan? Yang penting di sini untuk pola yang kedua di sini kita menunjukkan kata benda tempat terlebih dahulu dengan menggunakan partikel ni, baru objeknya, kemudian kata kerjanya. Nah, sedangkan di sini kita menyebutkan dulu objeknya atau topik pembicaraannya di sini wa, kemudian jimusho ni imas. Kata benda tempatnya di sini diikuti dengan partikel ni, langsung ke imas. Oke. Kemudian contohnya yang kedua adalah denji wa hako ni arimasen. Nah, kita beri contoh yang negatif ya. Baterai tidak ada di peti atau kotak ya. Kemudian pola yang kalimatannya kodomo wa doko ni imasu ka? Anak atau anak-anak ada di mana? Niwa ni imasu. Tomodachi to asobimasu. Ada di halaman. Nah, ini halaman bisa kebun, bisa teras atau latar ya. Berbeda dengan halaman buku. Kalau halaman buku itu page ya, page. Nah, kalau ini halaman rumah. Nah, tomodachi to asobimasu. Bermain bersama teman. Oke. Pola yang kedua dan ketiga sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pola yang keempat. Nah, di sini ada kata benda pertama, itu bisa meliputi tentang kata benda orang, tempat maupun barang. Di sini ada partikel no. Kemudian kata benda dua yaitu kata benda letak atau posisi. Nah, di sini fungsi partikel no adalah menunjukkan posisi ya, position. Waduh, bahasa Inggris ini. Nah, contohnya di sini saya kasih 3 contoh ya. Intinya kalau kata benda letak itu silakan dibaca di Kotoba bab 10 ya. Di situ ada mai depan ya, Chikaku dekat, ue atas, shita bawah, migi kanan, hidari kiri, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya penggalan rumusan ini adalah watashi no mai. Nah, jangan lupa dibalik ya, masih ingat toh? Ini rumusan partikel no. Cara mengartikannya adalah dibalik. Mai berarti di depan ya, di depan saya. Watashi no mai. Kemudian uchi no chikaku, di dekat rumah. Kemudian tsukue no ue, di atas meja. Nah, ini artinya adalah letak posisi ya. Yang perlu diingat di sini adalah yang depan di sini adalah kata benda orang, tempat atau barang. Kemudian partikel no ya. Setelah itu kata benda letaknya ditaruh di belakang. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pola adalah sebagai berikut. Re, contoh. Watashi no mai ni kagawa-san ga imasu. Ya. Nah, dari rumusan ini kita masukkan ke sini. Watashi no mai ni kagawa-san ga imasu. Di depan saya ada saudara Kagawa. Artinya seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, koen wa uchi no chikaku ni arimasu.
taman, ya, ada di dekat rumah, ya. Kemudian pola yang berikutnya, tsukue no ue ni hong ya techo nado ga arimasu. Di atas meja ada buku catatan, buku dan lain-lain. Oke, seperti itu contohnya ya. Teman-teman nanti bisa bikin contoh yang lainnya ya dengan kosakata dari boleh bab 1 sampai bab 10 atau kosakata yang sudah kalian pelajari ya. Kemudian di sini kita lanjut untuk pola yang kelima. Awabe to cheno aidani arimas atau imas. Artinya adalah A ada di antara B dan C. Jadi aida itu adalah antara, di antara ya. Nah, contohnya di sini re. Ginko wa toshokan to yubinkyoku no aida ni arimasu. Ginko apa? Ayo, siapa saya ngerti iki? Ginko adalah bank ya. Jadi bank ya, topik pembicaraannya adalah bank. Bank ada di antara perpustakaan dan salah ya. Yubinkyoku-nya dulu saya artikan, boleh dibolak-balik sebenarnya. Boleh diartikan ini dulu atau ini dulu, sama saja ya. Terletak di antara kantor pos dan perpustakaan. Ginko wa toshokan to yubinkyoku no aida ni arimasu. Oke, kemudian contoh berikutnya di sini ada Fuji kurasu wa doko desu ka? Kelas Fuji di mana? Nah, ini bab 3 ya. Nah, jawabannya adalah Taiyo kurasu to Sakura kurasu no aida ni arimasu. Nah, di sini saya kurang ya, tak tambahin di sini kurasunya. Oke. Nah, nyelip sidik rawa bola. Fuji kurasu wa doko desu ka? Taiyo kurasu to Sakura kurasu no aida ni arimasu. Ya, kelas Fuji di mana? Ada di antara kelas Sakura dan kelas Taiyo. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman nanti di rumah bisa dibuat atau pertama dipelajari dulu, kemudian dibuat contoh kalimatnya. Ya, bisa positif, negatif maupun tanya ataupun bentuk lampau juga boleh. Yang penting disesuaikan ya. Oh ya, di sini tadi ada pola yang ini. Kita kembali lagi ke sini. Nani nani ya, nani nani nadoga arimas atau imas. Nah, di sini saya kasih biru tandanya nado. Ya, jika kita pakai pola nani nani ya, nani nani nadoga arimas atau imas, nadonya di sini boleh dipakai, boleh tidak ya. Seperti itu. Oke, kita review sejenak sebentar. Pola yang pertama di bab 10 ini adalah aga arimas atau imas. Ada A ya. Tomodachi ga imas. Ada teman. Kemudian pola yang kedua, ani bega arimas atau imas. Di A ada B. Contohnya jimusho ni sensei ga imas. Di kantor ada guru. Kemudian nani nani ya, nani nani nado ga arimas atau imas. Kabang ni nani ga arimasu ka? Di tas ada apa? Kabang ni hong ya borupen nado ga arimasu. Di tas ada pulpen, buku dan lain-lain. Kemudian pola yang ketiga adalah awabe ni arimas atau imas. A ada di B. Sensei wa jimusho ni imas. Guru ada di kantor. Kemudian pola yang keempat. Nah, di sini letak posisi tadi kata benda satu no, kata benda dua. Di mana kata benda yang satu itu berisi tentang orang boleh, tempat boleh, barang juga boleh.
Kemudian kata benda yang kedua diisi letak ya. Jadi letak atau posisi atau arahnya di situ dikasih di sebelah kanan. Contohnya watashi no mae ni Kagawa-san ga imasu. Di depan saya ada saudara Kagawa. Nah, kemudian pola yang kelima di sini awa beto che no aida ni arimasu atau imasu. A ada di antara B dan C. Contohnya, Kingo wa toshokan to yubinkyoku no aida ni arimasu. Oh ya, di sini kelebihan ya typo tadi saya ngetiknya agak buru-buru ya. Masang di sini tak silang ya. Jadi YUU binkyoku. Oke. Bank ada di antara kantor pos dan perpustakaan. Oke, bab 10 sudah kita pelajari. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan bersama ya. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke sensei. Jika ada yang belum jelas silakan lewat WA, kita lanjut lagi nanti. Hai minasan, otsukare sama deshita.